Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Klan Hundo Sheng. Sebuah lengan hitam pekat diperpanjang dari celah spasial. Lengan ini sangat keriput dan tampak seolah-olah ada lapisan kulit hitam yang membungkus beberapa tulang. Kulit kering itu secara samar-samar menampakkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Munculnya lengan ini sepertinya menyebabkan langit menjadi jauh lebih redup. Kekuatan hisap yang tidak biasa menyebar dari tangan lengan yang sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat lengan hitam ini muncul. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan plat hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api, melayang di kejauhan, tiba-tiba mengeluarkan suara, "Sos," saat itu bergegas. Itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan yang menempel di tinjunya sebelum dia dengan kasar mengayunkannya ke depan. Bang! Plat hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api bertabrakan dengan tangan hitam gelap. Cahaya hitam pekat segera ditembakkan dan melilit lengannya. Desis-mendesis. Pemilik lengan yang keriput itu cukup berhati-hati saat sinar cahaya hitam ini ditembakkan. Garis-garis hitam di kulit lengannya dengan cepat bergoyang. Mereka tampak seperti ular berbisa yang bangun sebelum mereka bergegas keluar untuk menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu, mereka berdua bertabrakan dengan kejam dan diam-diam memusnahkan satu sama lain. Dentang! Setelah dua serangan itu memusnahkan satu sama lain, lengan hitam itu tiba-tiba diperpanjang dan memaksa plat hitam itu kembali. Ini kemudian meraih Guyu. Retakan spasial dengan cepat meluas dan kekuatan isap melonjak darinya. Itu dengan cepat menyedot Guyu. Anda ingin pergi? Mata Xiao Yan sedikit dingin setelah melihat Guyu ditarik menjauh. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Hall of Souls Do Sheng ini menolak untuk menunjukkan dirinya, dia tidak ingin membiarkan orang ini berhasil menyelamatkan Guyu. Jadi Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya ke tubuh Guyu dengan petir. Kecepatan seperti kulit Guyu akhirnya hancur berantakan. Douki yang kuat menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Ah! Guyu mengeluarkan pekikan menyedihkan setelah Xiao Yan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pucat. Tetaplah di sini! Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat Guyu menjerit sedih. Dia mengayunkan jarinya ke dahi Guyu seperti petir. Jika dia memukul Guyu, kekuatan menakutkan itu akan meledakkan Guyu seperti semangka yang menabrak tanah. HMPH, kamu dari generasi muda benar-benar berlebihan. Teriakan orang tua akhirnya bergema dari celah spasial hitam gelap saat Xiao Yan mencoba pukulan pembunuhan ini. Lengan hitam itu mengencangkan cengkramannya di bahu Guyu dan dengan cepat menariknya ke dalam celah. Pada saat yang sama, Do Sheng misterius itu mengulurkan jari hitam yang bertabrakan hebat dengan jari Xiao Yan. Bang bang bang! Badai yang menakutkan muncul dari titik kontak saat kedua jari itu bertabrakan. Ruang kosong dalam jarak 1000 kaki diguncang sampai hancur. Bam bam! Xiao Yan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah kedua jarinya bentrok. Matanya sedingin es saat dia melihat tangan hitam pekat itu. Sesaat kemudian, tangan hitam itu menjadi ungu merah, kemungkinan besar sebagai akibat dari api surgawi. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hun saya telah membuat kesalahan dengan membiarkan Anda menjadi sekuat ini, tetapi jangan berpikir bahwa klan Hun saya takut kepada Anda hanya karena Anda telah mencapai kelas Do Sheng. Jika Anda ingin menyelamatkan ayah Anda Xiao San, maka Anda harus pergi ke alam Hun. Aku yang dulu menunggumu. Udara hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam saat itu dengan cepat menarik diri ke celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap dikirim ke dunia bintang. Yakinlah. Aku akan pergi ke alam Hun cepat atau lambat.
Xiao Yan melihat celah spasial hitam gelap dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak sembarangan masuk ke celah itu. Tidak ada yang meragukan seberapa kuat klan Hun itu. Dia mungkin telah mencapai kelas Dou Sheng, tetapi itu tidak berarti dia bisa bertindak tanpa rasa takut. Saat itu, leluhurnya Xiao Xuan telah menjadi puncak Dou Sheng, tetapi dia masih dikalahkan oleh kelompok dari Hall of Souls. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan, yang hanya berada di satu bintang Dou Sheng. Tentu saja, dia mungkin takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak akan bertindak lebih lemah dari pihak lain. Dia tidak kehilangan pertunangan verbal ini. Sombong sekali. Jika sesuatu tidak membatasi saya, orang tua ini akan muncul dan membunuh Anda hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Orang di celah spasial jelas marah karena tawa dingin Xiao Yan. Dia berhenti berbicara saat udara hitam melonjak dari garis celah spasial. Setelah itu, garis retakan menyusut dengan cepat di depan mata banyak orang. Itu akhirnya menghilang. Xiao Yan, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu akhirnya akan menjadi tawanan dari klan Hunku. Itu adalah nasib leluhurmu. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Suara samar melewati ruang penutupan dan perlahan-lahan dikirim ke telinga Xiao Yan tepat saat celah spasial menghilang. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana celah spasial telah lenyap. Matanya berkedip. Ahli klan Hun memang aneh dan tak terduga. Ruang alam bintang telah dikunci olehnya sebelumnya. Tanpa diduga, itu masih ditembus oleh klan Hun Dou Sheng, yang akhirnya menyelamatkan Guyu. Orang itu sebelumnya kemungkinan besar berada di puncak kelas Dou Sheng bintang 1. Aku ingin tahu apakah dia yang disebut Tianzun pertama. Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Saat ini, dia hanya di level awal dari bintang 1 Dou Sheng. Dia masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang itu sebelumnya. Tetapi dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiao Yan tidak akan takut padanya bahkan jika mereka bertarung. Sekarang setelah saya berhasil menembus kelas Dou Sheng, klan Hun tidak akan mengabaikan saya seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan beberapa trik, mereka akan mengirimkan ahli sejati. Mata Xiao Yan berbinar. Hatinya juga menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia menduga bahwa pertempuran yang benar-benar intens akan meletus saat dia bertemu orang-orang dari klan Hun lagi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat para murid dan sesepuh paviliun bintang jatuh. Pada saat ini, mereka semua telah diguncang oleh pertempuran menakutkan dari sebelumnya hingga menjadi benar-benar diam. Semua sesepuh akan kembali ke tugasmu. Bersihkan kekacauan ini. Mereka yang cedera harus segera pulih. Semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Xiao Yan melihat ke seluruh alam bintang dari atas. Suaranya yang samar muncul di telinga semua orang. Dimengerti. Semua orang dengan tergesa-gesa dan dengan hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiao Yan dalam paviliun bintang jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Kekuatan Dou Sheng sejati sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir dengan rela tunduk. Xiao Yan pindah setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Pada saat ini, ekspresi Yao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jauh lebih baik, kemungkinan besar karena pil obatnya. Guru, Cai Lin, kamu baik-baik saja. Xiao Yan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Haha, aku baik-baik saja, Yao Lao melambaikan tangannya. Matanya senang saat mereka menyapu Xiao Yan. Senyuman yang tidak bisa disembunyikan hadir di wajahnya. Saat ini kamu akhirnya melampaui gurumu, Yao Lao mendesah pelan secara emosional. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan.
Selama tahun-tahun ini, pemuda itu dari masa lalu mengandalkan ketekunan yang mengejutkan untuk perlahan sampai pada titik ini. Hanya pemuda itu sendiri yang menyadari tekanan dan kepahitan yang dia alami selama ini. Waktu berlalu dan elang yang lembut itu akhirnya melayang ke langit. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melangkah ke puncak benua Douqi ini. Seorang guru raksasa dan alkemis. Prestasi pemuda ini, yang telah digambarkan sebagai sampah saat itu, akan menyebabkan jenius yang paling sempurna menjadi pucat. Orang yang telah campur tangan sebelumnya seharusnya adalah Hall of Souls Do Sheng, kan? Yao Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu benar, dia sangat kuat, tapi dia sepertinya khawatir tentang sesuatu dan tidak berani muncul. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak pasti. Yao Lao penuh keraguan. Jika klan Hundo Sheng menyerang lebih awal, Xiao Yan akan berakhir dengan pertarungan sengit, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa Do Sheng hanya dengan keras kepala menyelamatkan Guyu. Dia menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiao Yan memprovokasi dia. Sepertinya orang itu tertahan oleh sesuatu, Yao Lao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiao Yan sedikit mengangguk, tapi dia tidak tetap terjerat oleh topik ini. Dia dengan lembut berkata, mari kita kembali ke aula dulu. Setelah itu, tolong beritahu saya tentang apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Iya? Yao Lao mengangguk. Dia berdiri dengan Xiao Yan menopang lengannya. Setelah itu, kelompok itu dengan cepat bergegas ke aula utama paviliun bintang jatuh. Yao Lao, Xiao Yan, dan yang lainnya duduk di sekitar aula utama yang besar. Setelah itu, Xiao Yan diam-diam mendengarkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjelaskan apa yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi sungai yang mendalam, ya. Rasa dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar bahwa aliansi sungai yang mendalam telah dibentuk oleh sekte langit yang mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, iblis tua Tianming telah dibunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi sungai mendalam meninggal di sini, jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tetapi kami akan terlihat terlalu lemah jika kami tidak membalas dendam. Oleh karena itu, saya secara pribadi akan memimpin orang-orang kami untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di alam bintang telah dibersihkan. Tak satu pun dari faksi yang bergabung dengan aliansi sungai mendalam akan dilepaskan. Kilatan dingin melintas di mata Yao Lao. Jika Xiao Yan tidak keluar dari retretnya tepat waktu, paviliun bintang jatuh akan dihancurkan oleh aliansi sungai yang mendalam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, aliansi sungai yang mendalam sudah menjadi ancaman yang tidak signifikan. Namun, dengan kekuatan paviliun bintang jatuh kami masih tidak dapat melawan Hall of Souls. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari sekte langit yang mendalam dan membangun aliansi yang benar-benar besar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.